weekend yang sangat memuaskan untuk Liverpool yang sudah mengalahkan Brentford dengan skor 3-0, dan di waktu yang bersamaan Manchester City kehilangan 2 poin di Stamford Bridge melawan Chelsea, dan hal yang sama juga dilakukan oleh Spurs. Mereka kehilangan 3 poin bahkan melawan Wolves. Mereka menjadi Spurs yang biasa kita lihat bisa kebobolan 2 gol di masa-masa injury time ini. Jadi ini adalah hari yang sangat bagus untuk Liverpool yang akhirnya bisa masuk menyodok ke peringkat kedua hanya di belakang Manchester City. Jadi ini membuat persaingan antara Man City, Liverpool, dan Arsenal semakin panas saja di puncak klasemen Liga Inggris. Jadi kita langsung aja masuk ke pertandingan antara Liverpool melawan Brentford di Anfield ini. Mohamed Salah sekali lagi, si Raja Mesir ini akhirnya bisa mencetak 2 gol yang akhirnya membuat Mohamed Salah itu masuk ke peringkat kedua top scorer Liga Inggris. Hanya berada di belakang Erling Haaland yang sudah mencetak 13 gol. Mohamed Salah hanya 3 gol di belakangnya dengan 10 gol. Dan golnya Mohamed Salah ini sangat klinis sekali, sangat tajam, sangat berdarah dingin. Terlebih lagi itu yang dicetak dia di gol pertamanya ya. Darwin Núñez pegang bola di depan dan langsung ngoper ke Mohamed Salah. Sebentar lagi gue bakal ngomongin juga nih tentang kerjasamanya Darwin Núñez dan Mohamed Salah yang kelihatannya semakin berkembang sekali. Dan setelah Mohamed Salah itu menerima bola, sentuhan pertamanya itu sangat ciamik, bolanya pas di depan dan langsung disikat abis dengan kaki kirinya, langsung masuk ke pojok gawangnya Brentford. Jadi apa yang terjadi nih antara Darwin Núñez dan Mohamed Salah? Sudah ada 19 kesempatan bagus yang diciptakan antara kedua pemain ini. Maksudnya antara Darwin Núñez yang nyuplai bola atau Mohamed Salah yang nyuplai bola, ada 19 peluang yang terciptakan antara kedua pemain ini. Dan ada 5 gol yang terciptakan antara kedua pemain tersebut. Jadi sudah bisa kelihatan, sudah ada chemistry antara kedua pemain ini. Darwin Núñez sudah mulai mengerti gaya bermainnya Mohamed Salah. Salah juga kelihatannya itu juga sudah semakin mengerti pergerakan-pergerakan Darwin Núñez di dalam kotak penalti. Ini sangat membuat sebuah keuntungan ya untuk Liverpool ya ketika mereka itu lagi melakukan penyerangan. Jadi kira-kira begini apa yang dilakukan oleh Liverpool. Mereka masih menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Van Dijk, Matip, Trent Alexander-Arnold, dan Tsimikas yang bermain sangat agresif ke depan, dan Endo sebagai pemain jangkar, Cody Gakpo yang nanti gue bakal ngejelasin juga, ada Dominic Szoboszlai, di side kiri ada Diogo Jota, striker Darwin Núñez dan Mohamed Salah, menghadapi Brentford yang menggunakan formasi 5-3-2, formasi yang sangat bertahan sekali. Jadi apa yang kita lihat dari Darwin Núñez musim lalu itu adalah Darwin Núñez yang terlalu fokus dengan kerjaannya sebagai pencetak gol, yang sangat haus gol, ya kan? Jadi yang kelihatannya itu adalah Darwin Núñez itu agak sedikit melupakan perannya yang lain sebagai nomor 9. Dia itu terlalu fokus untuk mencoba menarik garis pertahanan lawan untuk menyerang ke tiang belakang atau menyerang ke tiang depan. Darwin Núñez itu kelihatannya terlalu antusias sekali dan akhirnya melupakan tugasnya dia sebagai peran nomor 9 itu ya, dia itu harus bisa menahan bola dan juga bisa menyuplai bola-bola ke pemain-pemain sayap atau pemain-pemain di sekitarnya juga. Dan itulah yang dia lakukan musim ini, sesuatu hal yang sangat berbeda. Dia itu nggak lagi terlalu agresif menyerang ke area kotak penalti, tapi dia itu juga terkadang seringkali terlihat mundur ke depan untuk menerima bola, dan ini akhirnya membuat gerakan-gerakan Liverpool itu sangat dinamis. Mohamed Salah bisa masuk ke area half space ini dan Darwin Núñez bisa langsung menyuplai bolanya juga. Dan itulah yang terjadi kan ketika Salah itu mencetak gol pertamanya melawan Brentford itu, Darwin Núñez menerima bola dan secara insting dia itu cepat, langsung ngelihat pergerakan Mohamed Salah itu ada di mana, dia itu udah langsung ngerti dan langsung ngoper. Nggak lewat 1 detik dia langsung ngoper langsung ke Mohamed Salah, dan Mohamed Salah
itu juga agak sedikit terbantu ya dengan kelengahannya Mats Roerslev yang kelihatannya agak pecah konsentrasinya dalam menjaga pergerakannya Mohamed Salah ini, dan akhirnya ya itulah yang terjadi di gol pertamanya itu. Dan pergerakan Darwin Núñez ini ya, dia itu bisa pegang bola dan Diogo Jota juga bisa langsung masuk ke pergerakan ke area sentral seperti ini. Cody Gakpo juga bisa menyerang ke kotak penalti. Jadi dengan pergerakan mundurnya Darwin Núñez ini kelihatannya semakin menghidupkan serangan-serangan Liverpool di depan. Dan itulah kenapa gue bilang Darwin Núñez itu bisa menjadi salah satu striker terhebat di Premier League. Bukan hanya karena kontribusi golnya saja, tapi kelihatannya dia itu sudah semakin all-rounder. Dia itu nggak cuma fokus dalam soal gol, tapi dia itu juga memfokuskan ya dalam bagaimana dia itu bisa berkombinasi dengan pemain-pemain di sekitarnya juga. Dan itulah yang gue rasa yang disukai oleh Jurgen Klopp ya. Dia itu nggak mau Darwin Núñez itu terlalu fokus ke satu hal aja, karena itu bisa bikin tensi darah itu semakin naik. Tapi sekarang Darwin Núñez itu udah mulai melunak dan akhirnya juga sudah mulai bebas ya melihat ya pemain-pemain di sekitarnya itu bergerak kemana aja. Dan ini juga ada keuntungannya untuk Darwin sendiri dan juga untuk Liverpool juga secara keseluruhan. Dan itulah hal yang dia tidak lakukan musim lalu dan yang dia lakukan musim ini. Dia itu sudah bisa memaksimalkan postur badannya yang sama tingginya dan sama besarnya dengan Erling Haaland tersebut. Ya, badan gede begitu ya harus maksimalkan lah. Dia itu bisa menjadi titik tumpu kalau dia itu ya benar-benar menggunakan tenaga fisiknya itu di depan. Dan yang seperti kita lihat, dia itu nggak cuma bisa menggunakan tenaga fisiknya, tapi dia itu juga memiliki visi yang cukup bagus. Buktinya sudah ada tercipta 19 kesempatan antara kedua pemain ini dan 5 gol yang terciptakan antara Darwin dan Salah. Dan ini pastinya juga adalah sebuah keuntungan besar sebagai Mohamed Salah yang akhirnya bisa melihat Darwin itu bisa menciptakan peluang-peluang bagus untuk dirinya juga. Dan ini pastinya akan membuat Erling Haaland semakin khawatir ya, karena Darwin yang terus-terusan menyuplai bola ke Mohamed Salah ini bisa membuat Salah ini menjadi kandidat terbesar peraih top scorer. Dan salah satu hal yang menurut gue itu sangat membuat Liverpool itu sangat menyeramkan musim ini adalah seberapa agresifnya pemain-pemain nomor 8 mereka. Kita sudah tahu Szoboszlai itu adalah pemain yang sangat berkualitas. Tapi pemain nomor 8 di sisi kirinya ini juga menurut gue ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam soal mendobrak lini pertahanan lawan. Di pertandingan kali ini, Cody Gakpo yang dipercayai oleh Jurgen Klopp karena Gravenberch nggak tahu kenapa dia itu absen dari bangku cadangan pun, jadi Gakpo lah yang dipercayai di pertandingan kali ini. Dan Cody Gakpo ini kerjasamanya dengan Diogo Jota ya di sisi kiri ini juga kelihatannya sangat hidup sekali ya. Antara Jota bisa mundur dan Gakpo yang mengisi area half space ini pastinya membuat serangan Liverpool itu lebih dinamis lagi. Dan Cody Gakpo ini juga pergerakannya ya dari posisi nomor 8 ini juga sangat menusuk sekali. Ketika Diogo Jota ini menerima bola, seringkali Cody Gakpo itu bisa langsung menusuk ke area kotak penalti. Terlebih lagi itu ada di area half space di sisi kiri. Dan juga ketika Jota ini agak sedikit mundur ke sini ya. Nah, Darwin Núñez kan sudah menempati posisi di area kotak penalti. Nah, Gakpo pun ya dengan instingnya sebagai striker, dia kan pernah bermain sebagai false nine di sana. Jadi, Gakpo itu bisa langsung menempati posisi di samping Darwin Núñez. Jadi, ini adalah perubahan nuansa-nuansa taktik yang bisa dilakukan oleh Jurgen Klopp ketika dia memainkan Gakpo dari posisi nomor 8. Jadi, dia itu ya bisa melakukan perubahan taktik tanpa melakukan substitusi sama sekali. Begitu. Itulah keuntungannya memainkan Cody Gakpo karena dia itu bisa bermain di berbagai posisi, bisa bermain sebagai nomor 8, bisa bermain sebagai false nine dan bisa menjadi satu striker lagi di samping Darwin Núñez ketika Liverpool itu lagi mencari gol penentu di depan. Jadi Gakpo ini adalah pemain yang sangat multifungsi sekali. Dan itu memang sudah terlihat ya dari dua nomor 8 Liverpool ini antara Szoboszlai dan Cody Gakpo. Cody Gakpo yang kelihatannya itu lebih agresif
dan lebih menusuk pergerakannya ke dalam area kotak penalti dibanding Dominik Szoboszlai ini. Dan pastinya di posisi nomor 8 ini ada saingan berat ya untuk Cody Gakpo, yaitu Ryan Gravenberch. Dua pemain yang memiliki profil yang sangat mirip, dua pemain Belanda memiliki teknik yang bagus dalam soal menahan bola di depan dan juga dalam soal melihat umpan-umpan ke depan. Kedua pemain ini memiliki teknik yang sangat ciamik sekali. Sangat sulit untuk membedakan kedua pemain ini. Tapi yang itu mungkin ada sedikit perbedaan ya. Ketika Cody Gakpo itu sedang menusuk ke area kotak penalti, dia itu lebih memiliki naluri striker yang lebih tajam ketimbang Gravenberch. Dan sebaliknya, Gravenberch itu mungkin lebih memberikan pondasi yang lebih kokoh di area lini tengah, karena dia itu nggak cuma bisa melakukan penyerangan, tapi dia juga bisa melakukan pertahanan ke belakang. Mungkin Cody Gakpo itu agak sedikit berat sebelah, lebih agresif menyerang, tapi dia itu dalam soal bertahan mungkin masih kurang memadai. Nah, mungkin sepanjang video kali ini gue itu terlalu fokus ke penyerangan ya. Soalnya nggak tahu kenapa, kalau gue lagi ngomongin Liverpool, gue itu suka nggak asik ngomongin tentang penyerangan aja. Soalnya mereka itu punya banyak sekali pemain berkualitas di lini depan. Jadi gue itu mungkin agak sedikit ke bawah arus dan agak lupa ya ngomongin tentang lini pertahanan mereka. Tapi Liverpool, gue tahu mereka itu sangat kuat dalam melakukan penyerangan. Tapi kalau mereka itu ingin memenangi Liga Inggris ini, mereka itu juga harus menemukan keseimbangan antara serangan dan juga di lini pertahanan. Dan yang gue lihat dari 4 pertandingan terakhir ini, Liverpool itu sudah berhasil menorehkan 3 clean sheet. Ini adalah perkembangan yang sangat bagus ya. Di awal-awal musim kita lihat itu mereka itu sering kebobolan gol-gol yang sangat tidak diperlukan. Mereka bisa kebobolan melawan Bournemouth, ya kan? Gol-gol yang sangat tidak perlu di menit-menit awal pertandingan. Tapi kelihatannya di 4 pertandingan terakhir ini Liverpool itu sudah semakin kokoh di lini pertahanan. Dan salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam kemajuan Liverpool dalam soal lini pertahanan ini adalah siapa lagi kalau bukan Virgil van Dijk. Kita sudah bisa melihat versi terbaiknya Virgil van Dijk 3-4 musim yang lalu di 2019-2020. Dia itu sangat kuat, sangat cepat, dan sangat pintar dalam mengantisipasi operan-operan lawan. Pokoknya nggak ada yang bisa ngelewatin Virgil van Dijk. Dan walaupun sekarang umurnya itu sudah menua dan sudah mulai memasuki umur 32, tapi kita sekarang sudah bisa melihat Virgil van Dijk yang sudah kembali ke versi terbaiknya. Di pertandingan melawan Brentford ini, dia itu sudah berhasil melakukan 4 clearances atau 4 penyapuan bola, 3 tackle, dan 2 block. Dan untuk duel di darat, dia sudah berhasil memenangkan 4 dari 5 duel. Dan untuk duel di udara, dia sudah berhasil memenangkan 6 dari 7 duel. Ini adalah statistik yang menunjukkan bahwa Virgil van Dijk itu sudah kembali ke Virgil van Dijk yang sangat prima sekali. Dan pastinya Virgil van Dijk yang ini ya, kalau Liverpool itu ingin menyeimbangkan serangan yang bagus dengan pertahanan yang bagus, dia membutuhkan Virgil van Dijk yang lebih bersifat seperti komandan seperti ini melawan Brentford. Lawannya Virgil van Dijk di pertandingan kali ini juga tidaklah mudah. Dia harus berhadapan dengan penyerang-penyerang yang lumayan bersifat sangat sangat mengelabui ya, seperti Bryan Mbeumo dan Yohan Wissa. Kedua pemain ini memiliki kecepatan yang bagus, kemampuan dribble yang cukup mahir, dan pastinya Virgil van Dijk itu ya harus berani mengantisipasi ya bahaya-bahaya ini. Dan yang kita lihat, dia itu sangat sukses dengan statistik yang tadi gue baru sebutkan itu. Oke guys, jadi sampai di sana aja video kali ini. Gue sudah mengutarakan isi hati gue tentang Liverpool dan kenapa gue bilang Liverpool itu bakal menjadi kandidat terbesar melawan Manchester City dalam perebutan title Liga Inggris. Bahkan gue bilang Liverpool itu lebih kuat daripada Arsenal. Tapi itu gue sudah utarakan, dan yang gue pengen tahu adalah menurut kalian itu apa?